Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La nabiyya ba'da fala hawla wa la quwata illa billah. Hadratul kiram wa mukarramin, para alim, para kiai, para sesepuh dalam bini sepuh Mas Hansa yang kami hormati Bapak Kepala MTSN 1 Kota Kediri, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, karyawan staf MTSN 1 Kota Kediri, anak-anakku yang aku sayangi dan aku banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah, bisa berjumpa di Taman Sa MTSN 1 Kota Kediri. Semoga pertemuan kita ini membawa manfaat barokah fid-din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim, yaitu kitab yang mengajarkan kita tentang adab atau tata krama seorang guru dan seorang murid, yaitu kitab karangan Hadratul Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Semoga dengan kajian kitab ini kita mendapat ilmu yang barokah fid-din wa dunya wal akhirah. Selanjutnya marilah sebelumnya kita tawasul kepada para masyayikh, para sesepuh, para guru-guru kita semua, wabil khusus di al-mu'alif hadal kitab Madatillah Syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. La hadis sayyidina habibina syafi'ina qurratu a'yun sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma hadratu wa ali wa azwaji wa lati wa dzurriyyatihi wa nasaba ilaihi wa ali baiti ajma'in jami' sahabati khulafur rasyidin sahabatul muhajirin ansar jami' tabi'in jami' tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma la hadu jami' ikhwani min anbiya musain awliya wa syuhada sholihin wa ulama'i amilin wa muallifin muhaddisin mufassirin sadiqin mujahidin sabil ajma'in wa jami' sufiyat wa haqiqin wa jami' malaikatul muqarrabin Sayyidina Jibril Mikail Sayyidina Israfil Sayyidina Azza Muhammadil Arsyil Azim salawatullah wassalamu alaihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم حضرة السلطان يا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الشيخ أبي حميد بن محمد الغزالي الشيخ غزالي الشيخ حسن الثاني الشيخ أحمد بدوي بن قاسم الجنيدي بغدادي بن منصور الماتوردي وحسن العسعري سيدنا حسن سيدنا حسين وسيدة فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى عائشة رضي الله وعلى ما نبي صلى الله عليه وسلم جميع أولياء الله تعالى بجمع دورة صلاة الصحوة والسلام wa jami' awliya Allah ta'ala bi dairati Kediri husan awliya ta'ala al-makburin tamba'adin sunni hamid jazi kusma asibdik qadir majazi majazati wal hadir jami' awliya Allah ta'ala bi dairati Kediri husan mu'asis MTSN 1 Kota Husan bahiyatu hamu'id wa asulihim wa furim wa dzurriyyatihim wa tasaba ilahim ila akhir dzurriyyatihim ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Wa ila arwahi para masyayikh, para guru kita semua, guru ustadz ustadzah MTSN 1 Kota Kediri,
wabil khusus mu'alif hadha kitab Hadratul Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa usulim wa furim wa dhuriyatin dan nasaba ilahim ila akhiri dhuriyatihim ila yaumil qiyamah nusan khasah ila ruhi wa sahih hadha kitab Muhammad Isa Hadik rahimahullah hamdulillah ghafarallahu wa lahumul fatihah a'udzu minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi wa bi ulumihi bid-dharain amin wa ya mujibis sa'in wa ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu tawi sekabeh puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah Rabbul alamin kang mengirani alam kabeh wassalatuhu lan kita tetep tambah rahmat ta'zime Allah wassalamuhu lan tambah keselamatan Allah iku ala sayyidina Muhammadin tetap ing atase Gusti kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyrafil mursalina luweh mulya-mulyane pira-pira wong kang diutus wa khatimin nabiyina lan pungkasane para nabi wa ala alihi lan mugi tetep ing atase keluargane nabi at-thayyibina kang bagus-bagus kabeh washabihi lan pira-pira sahabat nabi at-tahirina kang suci-suci kabeh ajma'ina khali sekabehane. Para pemirsa teman saya yang berbahagia, pada muqaddimah awal kitab Adabul Alim Muta'alim ini mu'alif yang pertama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh sekalian alam, dan tidak lupa mu'alif mendahkan sholawat salam kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai asrafil mursalin, jadi sebagai rasul yang paling mulia di antara para rasul, wa khatimin nabiyyin dan sebagai penutup atau nabi yang paling akhir atau nabi yang penutup, wa ala alihi wa thayyibin dan kepada seluruh keluarganya yang bagus-bagus dan para sahabatnya yang suci-suci semuanya. Amma ba'du faqad ruwiya mungkin riwayatake an Aisyah radhiyallahu anha saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mugi-mugi ridhani Allah Gusti Allah anha saking Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqal waladi utawi hake anak ala walidi wajib ngatasi wong tuane anak wajib nopo ayyuhsina smahu ayyuhsina yen bagusake sapa walid marang walad sapa wong tua marang anak bagusake napa ismahu ing jenengi anake walad wa yusinu lan yen bagusake sapa walid marang walad murdiahu ing wadon kang nyusoni walad wa yusina lan yen bagusake sapa walid marang walad ada bau ing tata kramane walad
Para pemirsa Tamansa yang berbahagia, dari hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha menerangkan dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haknya seorang anak atau kewajiban bagi orang tua yang pertama pada anaknya yaitu ayusinismahu, jadi memberi nama yang baik kepada anaknya. Dalam syariat Islam diajarkan bahwa nama yang baik yang pertama itu dinisbatkan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna. Jadi misalnya nama Abdullah atau Abdurrahman atau Abdurrahim dan seterusnya. Yang kedua diawali dengan asma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Muhammad atau Ahmad atau Mahmud dan seterusnya. Atau bisa dinamakan seperti nama-nama sahabat atau wali-wali Allah atau kiai atau ulama dengan maksud dan tujuan yaitu tabarukan wa tafa'ulan. Jadi ngalap berkah dari nama yang kita gunakan agar supaya nanti anak-anak kita itu seperti para ulama atau kiai atau para sahabat yang kita ambil namanya. Namanya tabarukan atau tafa'ulan. Jadi mengikuti jejak nama-nama yang kita pakai. Karena apa? Karena menurut orang Jawa itu asmo kinaryo jopo. Jadi nama itu sebuah doa atau harapan orang tua kepada anaknya. Jadi dinamakan yang baik itu agar nanti supaya anaknya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah seperti para sahabat atau para tabiin atau para kiai yang kita jadikan panutan namanya. Yang kedua, wa yusinu murdi'ahu, jadi mencarikan ibu yang musuh anaknya ibu yang baik. Jadi adanya apa? Kalau dahulu zaman Nabi itu memang ada tradisi untuk menyusukan bayinya kepada orang-orang yang solehah. Jadi orang-orang yang baik memang terkenal biasa menyusui anak-anak di kalangan bangsa Arab. Termasuk Nabi dahulu juga pernah ya disusukan kepada orang lain. Yang ketiga ayyusina adabau, yaitu mendidik atau mengajarkan tata krama yang baik. Jadi kewajiban orang tua kepada anak yang ketiga yaitu mendidik atau mengajarkan tata krama yang baik kepada anaknya. Mirsa Tamansa yang berbahagia, jadi yang ketiga ini kalau memang orang tuanya tidak mampu atau mungkin tidak ada waktu atau kesempatan untuk mendidik anaknya, maka bisa dititipkan para kiai, dititipkan ke pondok pesantren atau di lembaga-lembaga pendidikan yang memang di situ mengajarkan tata krama. Jadi sebenarnya kewajibannya itu pada orang tua. Jadi kalau tidak mampu atau memang tidak ada waktu untuk mengajarkan anaknya, maka bisa minta tolong istilahnya, ya, meminta tolong atau dititipkan kepada lembaga-lembaga atau pondok-pondok pesantren yang memang mengajarkan tata krama. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Ani bin Sirin radhiyallahu anhu qala, dawuh sapa Ibnu Sirin, kanu ana sapa sahabat alan tabi'in iku yata'allamuna, belajar sapa sahabat lan tabi'in
al-huda ing golek pituduh, kama yata'allamuna kaya oleh belajar sapa sahabat lan tabi'in al-ilma ing golek ilmu. Jadi ya, hadis yang kedua ini menceritakan bahwa dari sahabat Ibnu Sirin itu pada waktu dahulu para sahabat, para tabi'in itu belajar tata krama atau istilah al-huda, mencari petunjuk, mencari hidayah, itu sama seperti belajarnya para sahabat dan tabi'in ketika mencari ilmu. Di sini dalam syarah kitab ini, wal huda yatlaqu ala tauhid wa taqdis wa yatlaqu ala ma ya'rifu illa bilisanil anbiya'i minal fa'ili wa tarki wa summa innahu yatlaqu ala kulli wa yatlaqu ala juz'in wa kulliyatin. Jadi di sini terangkan maksudnya al-huda itu yatlaqu ala tauhid wa taqdis. Jadi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan tauhid atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syar'i, jadi ilmu-ilmu yang tidak didapatkan kecuali dari lisannya para nabi. Jadi memang karena sahabat itu langsung bertemu dengan nabi, makanya semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan syar'i itu langsung dari beliaunya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga, wa 'anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu qala, dawuh sapa Syekh Hasan al-Basri, ingkana sak temene kelakuan ar-rajulu sapa ar-rajulu wong lanang ayakhruju iku metu sapa rajul fi adabi nafsihi ing dalam belajari tata krama awak dhewene rajul as-sinina ing dalam pirang-pirang tahun, summa sinina nuli pirang-pirang tahun. Jadi dalam hadis ini diceritakan bahwa Syekh Hasan Basri itu menerangkan dahulu ada seorang laki-laki, jadi yang keluar dari rumahnya hanya untuk belajar tata krama, ya, belajar tata krama, jadi belajari dirinya untuk bisa belajar tata krama itu membutuhkan bertahun-tahun. Jadi di sini as-sinina summa sinina, jadi bertahun-tahun lamanya. Jadi hanya belajar adab atau tata krama. Jadi memang benar kalau di dalam taklim itu disebutkan tulaz zamani, jadi waktu yang lama. Jadi belajar itu memulakan waktu yang lama. Jadi yang dimaksud di sini ini hanya untuk tata krama, karena saking pentingnya tata krama maka membutuhkan waktu yang bertahun-tahun. Memang benar kalau kita membaca biografi dari beberapa tokoh kiai, ulama-ulama dulu, itu memang belajarnya di pondok pesantren itu bertahun-tahun, jadi membutuhkan waktu yang lama untuk belajar tata krama dan belajar ilmu-ilmu agama. Hadis yang ketiga, wa an Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa utawi Rasulullah iku al-mizanu timbangan al-akbari kang gede. Jadi diibaratkan di sini Rasulullah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ibaratnya sebuah timbangan yang besar.
wa alaihi lan temen lan ing atase Rasulillah turadu dipintoake diaturake apa asya pira-pira perkara ala khuluqihi ing atase akhlake lan tindak lampahe Rasulillah wa ala khuluqihi antase akhlake Kanjeng Nabi wa siratihi lan tindak lampahe Rasulullah wa hudahu lan pituduhe Rasulullah. Fama mongko utawi barang wa faqaha kang nyocoki apa maing khuluqihi wa siratihi wa hudahu Rasulullah iku fawa mongko utawi ma iku al haqu barang kang hak. Jadi maksudnya hadis ini bahwa Nabi Muhammad SAW itu diibaratkan seperti timbangan yang besar. Di semua perkara atau permasalahan itu ditimbang, dicocokkan dengan akhlaknya Nabi, dibandingkan dengan tindakannya Nabi atau ucapannya Nabi atau petunjuknya Nabi. Kalau yang sesuai dengan akhlaknya Nabi, tindakannya Nabi, ucapannya Nabi atau petunjuknya Nabi, maka itu dinamakan barang yang hak atau benar atau baik. Dan sebaliknya wa ma khalfaha utawi barang khalfaha kang nulayani apa maing khuluqi wa sirati wa hudahu fa wa mongko utawi barang iku al batilu barang kang batil. Jadi sebaliknya semua perkara atau segala sesuatu yang tidak sesuai dengan akhlaknya Nabi, tidak sesuai dengan tindakannya Nabi, tidak sesuai dengan petunjuknya Nabi, maka itu dinamakan barang yang batal atau barang yang batil atau yang tidak baik. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada mukadimah kitab ini beberapa hadis. Yang pertama tadi bahwa kewajiban orang tua kepada anaknya satu memberi nama yang baik, yang kedua mencarikan ibu yang usia yang baik, yang ketiga mendidik atau mengajarkan tata krama yang baik, yang kedua kesimpulan dari hadis yang kedua yaitu belajar tauhid atau mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu seperti mencari ilmu. Jadi ilmu tauhid, ilmu syar'i pada waktu dulu para sahabat wa tabi'in itu membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga dari hadis yang ketiga yaitu mengenai belajar tata krama itu membutuhkan bertahun-tahun lamanya. Jadi tidak hanya waktu yang sedikit atau waktu yang sebentar, jadi membutuhkan waktu yang panjang atau waktu yang lama. Dan yang terakhir dari hadis yang terakhir, jadi Nabi itu ibaratnya sebuah timbangan yang besar dari semua permasalahan, semua perkara yang ada itu pada waktu itu dicocokkan atau dibandingkan dengan akhlaknya Nabi, dengan perilaku Nabi, ucapan Nabi maupun petunjuk Nabi. Jika sesuai dengan akhlak Nabi, tindakan Nabi, ucapan Nabi atau petunjuk Nabi, maka itu dinamakan barang yang hak atau yang benar.
Jika sebaliknya yang tidak sesuai dengan perilaku Nabi atau ucapan Nabi atau bahkan petunjuk Nabi, maka itu dinamakan barang yang batil, barang yang batal atau tidak baik. Demikian dari muqaddimah kitab Adabul Alim Muta'alim pada kesempatan kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mendapat ilmu dari pelajaran di kitab ini dan berkah bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.